Film dibuka di kota Minnesota pada tahun 1897, tepatnya di Bukit Coulter, di mana sekelompok pekerja tengah melakukan proyek penebangan. Mereka menebang dan mengolah kayu untuk bahan material bangunan. Pada hari itu juga mereka bersiap untuk menikmati kebo guling hasil buruan mereka. Sang ketua meminta izin kembali masuk ke hutan untuk menandai lokasi penebangan berikutnya. Sementara para pekerja lain membunyikan lonceng tanda istirahat agar semua berkumpul untuk makan. Tetapi saat sang ketua kembali, ia justru mendapati seluruh anak buahnya telah tewas secara mengenaskan. Mereka dibantai oleh sesosok manusia berwajah mengerikan. Makhluk itu kemudian mengejar sang pemimpin hingga akhirnya ia terbunuh dengan gergaji kayu miliknya. Puluhan tahun berlalu, Sean beralih ke kantor polisi, memelihatkan seorang sersan bernama Hockey. Ia seorang polisi yang dikenal tegas dan keras. Tak lama, seorang konselor lepas bernama Miss Kay menghampirinya. Sersan Hawk merencana membawa sekelompok tahanan remaja untuk mengikuti program milik Miss Kay, yaitu pelatihan konseling di alam terbuka. Program ini ditujukan untuk memperbaiki sikap para tahanan remaja, dengan imbalan keringanan hukuman jika mereka berhasil menyelesaikannya. Para tahanan tersebut terdiri dari Robert, seorang remaja hitam yang ditahan karena sering AFK dan membobol internet. Kedua, Trish, remaja perempuan berambut pirang yang ditahan karena beberapa kali menyerang polisi. Ketiga, Zack, remaja pria yang terjerat kasus pengedaran narkoba. Keempat, Rosa, remaja perempuan yang ditahan karena menghina pengadilan. Terakhir ada Tanner, putri seorang polisi yang ditangkap karena mengemudi dalam keadaan mabuk. Dan Tanner tampak spesial karena datang dengan diantar oleh ayahnya yang bernama Ray. Setelah berkumpul, Sersan Hawk menamai mereka sebagai kelompok remaja STOM. Setelah itu, ia mengajak mereka berangkat menuju lokasi pelatihan menggunakan angkot. Dalam perjalanan, para remaja mulai saling berkenalan. Just numbers on the screen. I only punched him once. Sold a cop 3 times. Got my master's in social. Sementara itu, Miss Kay menjelaskan kepada Hawk bahwa program konseling ini bertujuan untuk memberi mereka kesempatan untuk menjalani hidup yang lebih baik. Perjalanan sangatlah lama karena lokasi pelatihan berada di kawasan hutan Carter, dataran tinggi yang sangat terpencil. You're a Q, Brad. Never spend any time in the field. Singkat cerita, setibanya di lokasi, Sersan Hawk membuka gerbang jalan menuju hutan. Namun dari kejauhan, terlihat seorang bapak-bapak ubanan yang mengawasi mereka. Mereka akhirnya tiba di sebuah kabin tua yang dijadikan sebagai pos polisi. Tetapi, para remaja tidak boleh tinggal di dalam kabin. Hawk lalu membagikan perlengkapan berkemah dan memintakan mereka mendirikan tenda di luar. Miss Kay menjelaskan bahwa pelatihan ini akan berlangsung selama 1 minggu dan diharapkan dapat mengubah perilaku mereka. Tapi bukannya ikut mendampingi, Hawk malah memilih tetap tinggal di kabin dan membiarkan Miss Kay sendirian mendampingi para remaja di area perkemahan. Sean lalu memelihatkan seekor beruang yang hendak memangsa rusa. Namun tiba-tiba, monster raksasa menyerang beruang tersebut dan membunuhnya untuk dijadikan sebagai santapan. Malam pun tiba, para remaja berkumpul di sekitar api unggun, saling menceritakan kasus yang menjerat mereka. Mereka merasa bahwa apa yang terjadi bukan sepenuhnya kesalahan mereka, melainkan akibat sistem hukum yang rumit dan tidak berpihak kepada mereka. It was his 3rd offense for drunk drive. I had friends, and they needed things. It's not fair. Well, 3 cars in town before he ran that way. Di saat itu juga, tiba-tiba seorang pria asing muncul dan mengejutkan mereka. Ia adalah bapak-bapak ubanan yang sebelumnya terlihat di gerbang hutan.
Sersan Hawk kemudian menghampirinya dan tampak mengenal pria tersebut yang bernama Meg. Hawk memperingatkan Meg agar tidak mengganggu kegiatan mereka selama 7 hari ke depan. Namun Meg justru menakut-nakuti para remaja dengan mengatakan bahwa mereka hanyalah makhluk kecil yang akan diliputi rasa takut sebelum akhirnya pergi meninggalkan mereka. Di tengah malam, Trish diam-diam masuk ke tenda pria dan menemui Zack. Ia mengajaknya untuk melakukan seleketep dan Zack pun menyetujuinya. Namun saat lagi pemanasan, Miss Kay memergoki mereka dan segera menghentikan tindakan haram tersebut dan kembali beristirahat. Di keesokan harinya, para remaja memulai pelatihan dengan pemanasan fisik, lalu dilanjutkan hiking ke hutan. Setelah berlari cukup lama, Hawk memberi mereka waktu untuk ambekan, makan, dan minum. Mereka tampak kelelahan dan kesal karena rute yang diambil Hawk sangatlah berat. Zack kemudian mengajak yang lain untuk kabur dari pelatihan, namun hanya Trish yang mendukung rencana itu. Zack pun mencoba pergi mencari jalan keluar. Karena khawatir Zack akan membuat masalah, Robert menyusulnya untuk menghentikan niat tersebut. Ia pun akhirnya berhasil menyusul Zack di sebuah bukit bebatuan. Di sana mereka menemukan banyak tulang hewan berserakan dan terdapat sebuah tengkorak bertanduk yang membuat Zack tertarik. Zack lalu mengambil salah satu tanduk dari tengkorak itu. Selanjutnya, Robert mengajaknya kembali ke rombongan, dan Zack pun mengikutinya sambil membawa tanduk tersebut. Hawk terlihat kesal karena Zack telah membuang waktu latihan dan memintahkan mereka melanjutkan perjalanan. Sementara itu di sisi lain, Ray mendatangi sebuah bar markas komunitas pemburu dan bertemu Mel, anak pertamanya. Ray terlihat cemas memikirkan Tanner, apalagi ketika seorang bartender bernama Brock menceritakan reputasi buruk Sersan Hawk yang disebut pernah lalai dan menewaskan seorang pemuda dalam program pelatihannya yang terlalu keras. Namun Mel berusaha menenangkan ayahnya dan mengatakan bahwa program konseling tersebut justru bisa menjadi proses pendewasaan bagi adiknya Tanner. Abner Hope? That guy is crazy. Being a little overprotective, I guess. Just a little bit. Sementara itu, raksasa besar terlihat di lokasi bukit bebatuan yang sebelumnya ditetangi oleh Zack. Ia menemukan tengkorak kebo kesayangannya, tepatnya tanduknya, telah hilang. Melihat tanduk kesayangannya telah hilang, si Balmond pun marah dan meraung keras. Teriakannya menggema ke seluruh hutan, membuat rombongan ketakutan, termasuk Meg yang langsung keluar dari gebuknya dan bersiaga. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, Hawk kembali memberi waktu istirahat kepada rombongannya. Saat Trish terlihat sibuk scroll WA, tiba-tiba Balmond muncul dan membelah tubuh Trish dengan kapaknya. Hawk pun segera memerintahkan semua orang untuk berlari. Dalam kepanikan itu mereka terpencar, tapi sayangnya Rosa terjebak oleh batang pohon yang ditebas oleh monster tersebut. Untungnya si Balmond itu mengejar Hawk, Miss Kay, dan Tanner, yang membuat Robert dan Zack memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelamatkan Rosa. Dengan tubuh besarnya, si Balmond berhasil menyusul Hawk. Dalam upaya menyelamatkan Miss Kay dan Tanner, Hawk mengorbankan diri dan tewas dibunuh oleh Balmond. Para remaja yang tersisa berhasil melarikan diri dan mencapai kabin polisi. Di sana mereka berencana kabur menggunakan angkot yang tersedia. Robert dan Miss Kay pun memberanikan diri keluar mencoba menyalakan angkot tersebut. Namun karena panik, mereka pun memutuskan kembali masuk ke dalam kabin. I don't see him. Can you see him? One more time. Almost had it. Tak lama kemudian, si Balmond datang dan membawa pergi angkot tersebut. Hal itu pun memaksa mereka tetap berlindung di dalam kabin. Screw it. That was our old... Sementara itu, raksasa kembali ke guanya untuk beristirahat sambil membersihkan kapaknya.
Setelah keadaan sedikit tenang, Tanner mengobati luka Zack. Tapi Mac tiba-tiba datang dan ramah-ramah. Ia menuntut penjelasan tentang apa yang sudah dilakukan mereka sehingga membuat si Balmond itu kembali muncul setelah puluhan tahun menghilang. Tanner lalu menunjukkan tanduk yang dibawa Zack. Melihat tanduk tersebut, Mac pun terkejut dan menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Very bad. We found this. Singkat cerita, malam pun tiba. Mac akhirnya menceritakan legenda tentang Paul Bunyan. Ia adalah seorang anak laki-laki dengan penyakit langka yang membuat tubuhnya terus tumbuh hingga berukuran si Balmond. Umurnya pun jauh lebih panjang dari manusia biasa. Sampai akhirnya bertahun-tahun lalu, sekelompok penebang pohon menangkap seekor kebo liar untuk dijadikan sebagai kebo guling. Tanpa mereka sadari, kebo itu adalah satu-satunya teman Paul Bunyan. Melihat temannya dimakan, Paul Bunyan mengamuk dan membantai para penebang seperti di awal film. Kemudian membawa kepala kerbau tersebut untuk dikuburkan di sebuah bukit. Kejadian itu pun membuat warga murka. Paul Bunyan lalu ditangkap, dibenci, bahkan dikhianati oleh kekasihnya sendiri. Ia kemudian dikurung di sebuah goa bekas tambang dan goa itu diletakkan untuk menguburnya hidup-hidup. Warga mengira Paul Bunyan telah mati, padahal ia berhasil selamat. Itulah sebabnya si Balmond itu kembali mengamuk. Terutama setelah Zack mengambil tanduk dari tengkorak sahabatnya. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah mengembalikan tanduk tersebut. Mendengar cerita itu, Zack marah dan keluar dari kabin sambil membawa tanduknya. Ia berteriak memanggil Paul Bunyan. Teman-temannya mencoba menghentikan tindakan bodoh itu, namun gagal. Zack lalu melempar tanduk itu ke arah hutan. Tapi saat akan kembali, si Balmond melempar kembali tanduk itu kembali hingga menancap ke perut Zack. Kemudian menyeretnya ke dalam hutan. Sementara itu, Mac justru tampak tenang. Ia makan dengan santai sambil mengatakan kepada Miss Kay bahwa semua akan kembali aman setelah tanduk itu dikembalikan. Akan tapi Rosa masih ketakutan dan berjanji akan menjalani hidup yang lebih baik demi anaknya. Robert pun mencoba menenangkannya. Keesokan harinya, Ray berpatroli di sekitar area perkemahan Bukit Carter setelah menerima laporan warga tentang seekor beruang yang melintas. Di saat bersamaan, para remaja yang tersisa bersiap melarikan diri. Mac mendekati Tanner dan mengatakan wajahnya mirip dengan bibi Mac yang merupakan kekasih Paul Bunyan. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh dan pergi untuk mengambil mobil. Sementara itu, Ray akhirnya sampai di lokasi. Namun di sana ia malah menemukan potongan Hawk. Ia terkejut dan segera meminta bantuan ke pusat. Sementara itu, monster Bunyan malah menyerang kabin dan menghancurkan tempat persembunyian mereka. Di dalam serangan itu, monster Bunyan berhasil menangkap Rosa lalu membunuhnya. Untungnya Miss Kay berhasil menembak mata monster Bunyan dan membuat mereka bisa melarikan diri. Namun sayangnya, mereka dengan mudah tersusul. Saat dalam kondisi terdesak, Ray datang tepat waktu dan membantu mereka. Ray menembak kepala raksasa itu dan berhasil membuatnya tersungkur. Mereka pun berusaha kabur, tapi dihadang oleh Mac dan mengatakan bahwa mereka semua harus menjadi persembahan bagi monster Bunyan. Robert pun mencoba menghentikan Mac, namun justru tertembak dan tewas. Di saat genting itu, Ray mencoba tenang dan mencari celah untuk bertahan hidup. Ketika monster Bunyan bangkit dan melempar kapaknya, Ray merangkul yang lain untuk menunduk, dan kapak itu justru mengenai Mac dan menewaskannya. Mereka pun segera melarikan diri menggunakan mobil Ray. Tanner ditugaskan mengemudi, sementara Ray berada di bak belakang berjaga. Monster Bunyan terus mengejar hingga akhirnya menghantam mobil dengan kapaknya, membuat mobil oleng dan menabrak pohon. Hal itu pun membuat Ray terlempar jauh.
Mereka lalu melanjutkan pelarian dengan berlari hingga tiba di sebuah jembatan. Sayangnya jembatan itu buntu. Untungnya di saat kritis, Brock dan Mel datang bersama komunitas pemburu. Mereka menyerang monster bunyian secara bersamaan hingga akhirnya raksasa itu pun akhirnya tumbang dan jatuh ke sungai. Para pemburu kemudian membawa kapak raksasa milik monster Paul Bunyan sebagai simbol kemenangan yang akan mereka pajang di bar mereka. Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film X Giant The Wrath of Paul Bunyan. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya. Shit!